Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Fernawati. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 5011222646. Dan ini adalah tugas kuliah saya untuk diskusi sesi 1 di mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Saya adalah seorang guru matematika di SMP Negeri 1 Jumaja Timur, Kecamatan Jumaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Nah, masalah pendidikan yang diulas di kedua artikel, terutama tentang kualitas pendidikan dan dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap akses dan kualitas belajar anak-anak di daerah pedesaan juga saya rasakan di sekolah saya. Persamaannya yang pertama, kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, ketika harus fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium pendidikan diperbaiki dan dilengkapi, motivasi serta hasil belajar siswa cenderung lebih meningkat. Kemudian program pendidikan berkelanjutan seperti sustainable education mulai diperkenalkan untuk mendukung pembelajaran yang adaptif dan memperhatikan aspek lingkungan. Kemudian perbedaannya di sekolah saya, upaya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung pendidikan terasa lebih kuat dibandingkan dengan beberapa daerah yang mungkin lebih terkendala dalam pendanaan dan partisipasi masyarakat. Kemudian daya dukung infrastruktur masih lebih sederhana jika dibandingkan dengan kasus di artikel internasional negara berkembang lainnya yang memiliki permasalahan transportasi dan teknologi yang lebih serius. Oke, saran saya untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan, yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan anggaran pembangunan dan perawatan infrastruktur pendidikan di pedesaan agar akses pendidikan terbuka bagi seluruh anak. Kemudian, mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam membangun fasilitas sekolah, menyediakan transportasi yang memadai, serta mendukung kegiatan belajar di luar kelas. Kemudian yang ketiga, menerapkan kebijakan pendidikan yang memperhatikan karakteristik budaya lokal sehingga pembelajaran jadi lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Yang selanjutnya, memperkuat pendidikan inklusif dengan melibatkan kelompok rentan atau marginal agar tidak terjadi ketimpangan akses. Kemudian yang terakhir, integrasi nilai-nilai sosial budaya dalam kurikulum dengan melibatkan komunitas adat setempat. Kaitan isi artikel dengan materi modul 1 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama, isi di kedua artikel sangat relevan dengan materi studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara yang menunjukkan perbedaan dan persamaan kondisi pendidikan dasar di negara berkembang dan Indonesia. Modul 1 menekankan isu-isu sosial politik dan sosial budaya yang berpengaruh besar terhadap akses dan kualitas pendidikan. Kedua artikel mengilustrasikan bagaimana variabel-variabel tersebut berdampak langsung di lapangan. Kemudian melalui kajian ini, kita bisa membandingkan kasus dan strategi penanganan di berbagai negara, termasuk Indonesia, guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan pendidikan dasar.